Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pangeran Kesiangan. Oke, kita lanjutkan perakitan pemancar radio break SW. Sekarang di bagian ke-14 kita memasuki di bagian modulasi. Rencana akan saya buatkan modulasi PWM, jadi tanpa OT. Nanti OT-nya kita lepas. Dan untuk teman-teman yang ingin mempergunakan OT pakai OCL, sekarang sudah bisa digunakan. Mancarnya sudah bisa dipakai, sudah bisa buat ngebreak. Yang pakai OCL silakan. Sampai di sini saya mau melanjutkan ke modulasi PWM. Yang mau tahu caranya, ikuti terus langkah-langkahnya. Skema yang saya gunakan, skema PWM-nya ini dia. Ini IC TL494. Ini penguat dari preamik. Jadi dari preamik masuk ke sini. Jadi untuk preamiknya nanti di potensionya saja PCB-nya menempel di sana. Kali ini PCB-nya jadi satu di IC PWM, termasuk di trapo PWM-nya nih. Jadi skemanya ini dia. Silakan di screenshot. Ini skema PWM yang akan saya rakit. Ya. Kalau saya membuat PCB itu membuat malnya dulu seperti ini. Setelah itu baru dicoret-coret di PCB. Cuma ini spidolnya sepertinya kurang bagus nih. Jadi banyak yang grepes-grepes. Kakinya udah pada karat nih komponen nih, udah kelamaan, sudah bertahun-tahun ini komponen pada karat, jadi harus dikerik. Jadi PCB-nya sudah saya cetak seperti ini, jelek emang, tapi mudah-mudahan kualitasnya tetap bagus nih. Soket IC kaki 8 88 jadi 16. Ini transistor BC547 saya sudah pasang. Oke, saya melanjutkan menyordel, nanti saya jelaskan. Ya, saya sudah sordel beberapa komponen yang umum ya. Yang vital nanti saya videokan. Dan terutama ini bagian ini trimpot untuk adjust frekuensi. Bagaimana cara mengadjust frekuensinya? Apakah harus pakai frekuensi counter? Saya nggak mau pergunakan frekuensi counter saat adjust frekuensi. Jadi kita dengarkan di sini, di trapo PWM-nya. Kita dengarkan ada suara ciutan enggak, dan harusnya enggak, harus bersih. Dia kalau frekuensinya kurang pas dia akan ada suara ciut seperti itu. Jadi dihindari suara ciutan di trapo PWM. Terus yang kedua, dengarkan juga di radio. Di radio dengarkan suara signal. Suara signal jangan sampai pecah. Jadi suara signal harus tong, harus seperti itu. Nah, jadi signal harus bulat. Karena ini mempengaruhi signalnya juga. Dan untuk membesarkan dan mengecilkan pulsa, ini gak ada hubungannya juga. Ini dia. Sebetulnya PCB ini saya buat untuk trimpot di sini, karena saya pikir untuk apa pulsa dimain-mainin, kalau memang udah bagus udah dipanteng aja gitu. Jadi pakai trimpot kalau saya biasanya di sini, nggak pakai potensio. Nah ini saya gunakan
pakai potensio. Kaki paling pinggir potensio ini dia kaling-kalingan ya. Ini paling pinggir yang tahanannya lari ke ground. Ini dia. Ini yang lari ke ground, ini yang paling pinggir. Yang lari ke IC nomor 1 ini ketahanan 4K7 itu tengah dari potensio. Kalau terbalik nanti ya digedenya dikecil, kecilnya digede seperti itu. Nah, ini yang untuk mengadjust frekuensinya nih, cocoknya di mana? Yang tadi saya jelaskan kayak tripod. Nah, seperti itu ini. Ya, dari sini nanti kita masuk preamp mic. Jadi ini dia. Dari sini masuk nanti preamp mic. Dan nanti sini traponya nanti kita gulung sama-sama. Karena di sini agak keder nih. Nah, traponya seperti itu. Ini tahanan 470 ohm di paralel. Ini harusnya 2 watt dan ini juga 150 ohm di seri, harusnya juga 2 watt juga. Ini dioda Zener 12 volt 1 watt. Nah, ini dia. Ini dioda Zenernya dan ini tahanannya. Seperti itu. Kawat untuk menggulung traponya ini saya menggunakan kawat LAN. Ini dia internet. Kenapa saya gunakan kawat LAN? Karena di samping emang cocok juga, saya juga yang saya gunakan sekarang saya pakai kawat LAN. Saat digulung di si toroid ini enak, beda dengan email. Maksud dengan enak di sini, dia walaupun kegesek nggak lecet gitu. Kalau kawat email kan saat kita masukin keluarin itu kan tergores dari perit ini jadi lecet emailnya, yang menimbulkan konslet gitu. Ada hubungan pendek. Itu yang pertama. Terus yang kedua, juga kalau pakai kawat email, untuk teman-teman yang mau meniru susah gitu, karena dia warnanya sama, primer dan sekunder warnanya sama. Terus primer kan pakai 2 kawat, larinya kemana, keder juga ngikutinnya. Seperti ini nih. Nah, seperti ini. Ini dia. Keder jadinya. Kalau membuat trapo PWM seperti keder, nggak bisa meniru. Kalau yang ini, nah ini dia. Ini kan kelihatan tuh warna kabelnya beda-beda, jadi di primer dan sekunder beda. Terus di primernya juga karena emang 2 kabel 2 warna, di sekundernya sama 2 warna, jadi larinya kemana jadi ketahuan gitu. Itu jadi beberapa alasan mengapa saya gunakan kawat LAN. Oke, kita akan gulung sama-sama. Terus panjang kawat LAN sekitar 1 meter.
1 meter kawat LAN. Ya kalau teman-teman mau mempergunakan email silakan saja, cuma jangan sampai lecet emailnya karena tergores dari perit. Dan perit ini saya gunakan ini 2 biji. Sambungannya ini 2 biji peritnya. Kalau ada yang lebih besar, gunakan yang lebih besar, karena ini kayaknya kurang besar sebetulnya, tapi ini gak bisa saya pakai buat ngebreak. Udah bisa buat ngebreak, tapi memang ini kurang besar peritnya. Kalau teman-teman punya yang lebih besar, ya silakan. Terus saya pernah mencoba pakai perit yang kecil, yang lebih kecil dari ini ya. Terus lilitannya juga sedikit gitu, karena peritnya kecil ya, nggak muat gitu. Ya bunyi sih bunyi PWM-nya, artinya bisa keluar tegangan gitu dari PWM. Tapi pengaruhnya ke signal ya, signalnya pecah, nggak bisa diadjust, jadi nggak bisa maksimal, signalnya pecah, nggak bulat tong gitu. Terus saya mencoba juga pakai kawat email 0,8, ini agak besar ya, 0,8. Itu efeknya IC TL494 ya mati. Jadi IC-nya yang mati kalau emailnya diameternya terlalu besar. Oke, sekarang kita gulung sama-sama. Bagaimana caranya? Ini saya black dulu nih kabelnya sepanjang 1 meter. Ini saya sudah black, ada 4 bagian seperti ini, dia sudah dilinting-linting. Kita ambil 2 saja, 2 bagian. Masalah warna terserah saja. Oke, saya akan gunakan warna ini deh, hijau putih dan coklat putih. Ya, kita gulung. Kita mulai gulung. Saya biasa menggulung seperti ini. Ini bisa digunakan primer atau sekunder, dia terbalik nggak apa-apa. Dan untuk dilinting ini adalah wajib, harus dilinting. Saya pernah mencoba, ini kagak dilinting gitu. Saya buat biasa aja gulungnya, saya pisahkan gitu, nggak dilinting. Keluar sih keluar tegangan PWM-nya, tapi masalahnya turun naik gitu, tegangannya nggak stabil. Saya pengen tahu aja kenapa sih harus dilinting begitu, ngeribet-ngeribetin baik. Saya cobalah, ternyata ada pengaruhnya, jadi harus dilinting. Kalau pakai email kan ribet kan, 1 meter dilinting kan, mending digubet aja langsung dah tanpa dilinting. Ya ternyata pengaruhnya ke situ, jadi tegangannya itu nggak stabil ya. Jadi ini dilinting ini bukan pantas-pantas, ternyata dilinting ini ada maksudnya supaya tegangannya stabil, nggak turun naik. Kalau teman-teman mau mencoba ya silakan saja, begitu. Ini dia bisa mengeluarkan suara ini. Kalau kita ngomong pun dia mengeluarkan suara.
Tuh saat kita tarik begitu kan, kalau email kan pada lecet ya. Tuh kan, tuh pada lecet ya kalau email mah. Ribetnya begitu. Saya mau mencoba pakai koker trapo perit. Saya udah beli, cuma kok saya mau buat kecil amat kokernya, terlalu kecil gitu, peritnya terlalu kecil, kayak nggak seimbang amat gitu. Jadi belum saya sempat coba, soalnya kalau di koker itu kan enak ngegulungnya walaupun pakai email gitu, nggak seperti di toroid begini. Kalau di toroid begini kan cara gulungnya itu kalau pakai email bahaya lecet. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, terus 13, terus 14, terus 15, 16, 16 sudah ya, cukup. Nah sekarang kita gubet yang sebelahnya lagi. Gubet. Kesini dah, beda aja arahnya. Tadi kita gubet 16 gubet ya, sekarang kita gubet lagi. PWM yang mempergunakan trafo begini itu jarang, kebanyakan pakai transistor BD 139 140 atau tip 1 tip 42 begitu ya kebanyakan. Tapi saya pernah mencoba pakai transistor dengan sistem PWM yang saya rakit, itu nggak bisa, dia nggak ngeluarin tegangan karena sistemnya beda. Sistem PWM yang saya buat ini beda dengan sistem PWM yang kebanyakan sedang beredar skemanya di internet. Kalau skema saya ini kan di internet kayaknya hampir nggak ada kali ya. PWM yang saya buat seperti ini masih jarang yang mempergunakan. Beda sistem. Sebetulnya kalau PWM yang saya rakit seperti ini itu sangat mudah untuk mengganti sistem OT, sangat mudah. Beda dengan PWM yang kebanyakan skemanya beredar. Itu untuk mengganti sistem OT harus banyak modifikasi di bagian TX-nya. Kalau ini tanpa modifikasi, di TX-nya tanpa modifikasi sedikit pun, cukup dilepas OT-nya, dibuang OT-nya, jangan dibuang, disimpan.
disimpan OT-nya, langsung dipasang PWM-nya. Udah begitu. Jadi ini cocok untuk PWM yang saya buat ini cocok untuk mengganti sistem OT tanpa harus memodifikasi bagian pemancar. Nah, gitu ya, jelas ya. Oh iya, untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Cukup satu kali seumur hidup menghitamkan subscribe yang masih merah. Kalau sudah hitam nggak usah diklik lagi, yang masih merah saja diklik. Ya, untuk menggulung trapo ini dia muter ke sini pun nggak apa-apa, nyebrang ke sini gitu muter, nggak dibatesin tengah-tengah gini, nggak apa-apa. Udah berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16. Oke, 16 lilit. Nah, ini masalahnya nih yang saya katakan perit ini saya rasa masih kurang besar. Lubang dari perit ini sampai hampir rapet gitu lubangnya, kurang besar. Jadi kalau idealnya, bagusnya gitu ya, lilitan ini ngenumpuk gini gitu, dia berjejer bagus setengah. Misalnya ini primer berjejer, terus di sini sekunder berjejer, tanpa tumpuk-tumpuk lagi, numpuk kan dari sini ke sini, terus balik lagi ke sini gitu. Yang bagus masa arah aja dari sini ke sini gitu. Mungkin kualitas oke lah, katakanlah sama, tapi kan kalau dipandang bagus atau kurang bagusnya kan, ini mungkin bisa dibilang kurang bagus gitu. Kita apa boleh buat ya, yang penting kita bunyi aja dulu dah, bisa ngebreak aja dulu karena peritnya emang adanya ini gitu. Oke, sekarang bagaimana cara menggabungkannya? Oke, seperti ini kita lepas begini. Ini kita samakan dulu panjangnya, samakan panjangnya, nggak kelihatan ya. Nah, terus yang ini itu dikawinin sama yang ini, jadi kawin silang, kawin kontrak. Nah, ini deh itu ya. Ini kan dia tadi dua nih, di dua dua. Nah, terus tuker pasangan gitu tuh. Udah kadang gubet dia tuh begitu. Ini bisain sono, ini gubet dia dua gitu, gubet dua.
Jadi ini setenya. Nah, ini ke sono. Bisa. Ini misa, jangan dicampurin. Ini misa ini bubet. Nah, sekarang ini gitu ya. Gini. Oke. Sekarang kepanjang, kita samain dulu nih. Sini. Nah, kelihatan ya. Nah, ini dua tuh dua. Kita pisahin lagi. Bisa gitu ya. Ini kita pisahin lagi nih. Ini kita pisahin. Nah, gitu ya. Bisa tuh. Nah, terus kita kawinin. Ini nih. Terserah apakah yang ini, apakah yang ini gitu. Salah satu aja ngawininnya. Jangan dua-duanya dikawinin. Nah, dikawinin yang ini nih tuh. Dikawinin. Nah, ini misahin, jangan kawinin ini mah. Sono, ini tengah setting nih, ini tengah sono. Minggir. Gitu tuh. Paham kan? Paham kali. Ini kan kawatnya ada warna-warnanya tuh, jadi nggak keder. Kalau email kan walaupun saya terangkan mungkin agak-agak keder gitu. Nah, sekarang bagaimana penyordelannya? Oke. Sekarang kita sordel di sini. Nanti kita potong lagi nih, mungkin ini agak panjang. Ini untuk primer dan sekunder ya terbalik nggak apa-apa, karena jumlah lilitannya kan sama gitu. Nah, ini kita ke bawahin gitu. Oke. Ini dipotong ini buat sekundernya nih. Kita lukakan karena mau disortir. Ini seteknya nih. Ya karena saya berpikir ini kan trafo setek, kenapa harus dipelintir gitu. Trafo tegangan aja nu kagak dipelintir bagus, tapi ternyata beda, dia harus dipelintir. Sama sih. Panjangin dikit dah. Maksudnya supaya dia benar-benar bersatu gitu. Kita sordel di sini. Oke. Terus ini dia, kita sordel di sini kepanjangan ya. Kita gunting. Ini kita langsung
sordel aja dah. Nah, di sini dia. Oke. Terus satu lagi di sini. Memang harusnya dia agak ini, kalau PCB-nya kurang panjang ini. Jadi apa adanya aja deh. Yang penting nanti hasilnya nggak terlalu mengecewakan, bisa menyiar. Kita potong. Ya, kita sordel di sini. Oke, ini seperti itu nih keluaran dari trafonya. Nanti dia mengeluarkan tegangan ini. Nah, sekarang bagian primernya nih, primernya tangkik dikit dah ke sini. Primer ini biar ini ke sono, ini kita tarik ke sini. Ini langsung kita sordel aja deh. Kita sordel di sini nih. Emang kalau pakai transistor lebih praktis, tapi ya saya katakan tadi untuk sistem PWM yang saya buat nggak cocok pakai BD, dia harus pakai trafo. Belum putus. Saat oke, udah jadi. Lah ini mana? Ini kemana ini? Ini adalah ketegangan. Nah, kesini aja, kesini deh. Kesini. Kurang bener. Ke sini dia, kita gubet. Nah,
lukakan. Dilukakan, jangan ke ujung sordelannya rusak, ntar nggak bisa buat ngordel. Pakai badannya aja dah, badan sordelan. Digubet, nah, sordel supaya mantep sordel. Nah begitu jadi ya. Jadi IC nya belum pasang. Ini adalah driper daripada PWM, nanti panel dan dioda damper di sini. Sekarang kita tes apakah sudah bisa mengeluarkan suara. Kita pasang IC-nya. Ini IC PWM 494. Saya beli second cabutan. Diharapkan lebih bagus daripada yang beli baru. Kalau punya bekas power supply komputer di situ ada, tapi ada yang enggak, kebanyakan sih ada, tapi ada yang sistem IC-nya beda kan. Di situ ada IC 494 IC PWM. Jadi power supply komputer yang sudah digunakan, bisa dicabut IC-nya buat bikin pemancar AM PWM. Ini gue cabutan dari mana tahu nih, saya beli bekas nih. Soalnya beli baru kadang-kadang kurang bagus, di adjust frekuensinya itu agak mau dapet gitu, pecah-pecah baik, signalnya pecah, nggak mau bulat, nggak mau tong gitu. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita coba kasih tegangan. Betul ada di sini. Ini untuk, kalau ini tegangannya konstan, artinya dia continue ya. Tegangan continue ke link driver. Nah, untuk trafonya tegangannya itu saat kita on air saja. Nah, makanya ini dipisah. Ini nanti masuknya ke relay. Kalau yang ini continue nih, kalau yang ini masuk ke relay. Saat on air dia baru dapat tegangan. Jadi untuk pengetesan kita gabung saja di sini. Yes.
Terus ini keluaran dari PWM. Oke, sekarang kita coba. Ya, untuk teman-teman kalau yang mau bener-bener pengen ngerti ya harus ngikutin dari awal, dari video pertama sampai video terakhir, dan itu pun harus bener-bener dalam satu video itu harus ditonton dari awal sampai akhir kalau emang pengen ngerti mah. Kalau sepotong-sepotong ya gagal paham nantinya. Oke, kita masukin tegangan. Ada suara dengingan nih. Ini karena frekuensi nggak pas sih. Ini guys, udah bunyi nih inputnya di speaker itu. Nah, ini harus dirubah frekuensinya nih. Nah, itu adem tuh. Tuh, kagak ada suara nging lagi. Tuh. Dia udah mengeluarkan suara nih. Kita pencet di inputnya. Nah, ini kan di speakernya nyordela di mana gitu kan, begitu pertanyaannya. Karena saya dulu pernah bingung gitu, jadi saya tahu pertanyaan teman-teman. Jadi nyordela di sini tuh, di kaki nih, sini dan di sini. Ini RL, istilahnya RL ini. Kita pindahin sekarang yang sebelahnya. Kita pindahkan sebelahnya sini. Kita on lagi. Kita colek-colek lagi bagian inputnya. Udah kerja dia, dripper udah bagus. Pokoknya teman-teman kalau ngikutin dari awal berhasil, punya mancer darah. Sekarang kita cek pakai tester nih, dia tegangannya bagaimana. Nggak usah pakai speaker sekarang. Kalau ngetesnya pakai tester bagaimana gitu kan pertanyaannya. Karena dulu saya punya pertanyaan juga, cuma kagak ada yang jawab. Nanya disalah-salahin jawabannya. Kalau saya kasihannya jadi sama teman-teman yang lagi bener-bener pengen punya mancer. Kalau pakai tester skalanya di AC, karena ini trapo jadi harus di AC. Ya, kita colokin testernya seperti speaker tadi di sini. Di sini. Kita lihat testernya. Ya, karena sehubungan ini masih dripper, paling dia antara 5 volt kurang lebih gitu. Oh, ini pulsanya juga belum digeser-geser pulsanya. Oh, itu bisa main dagangan tuh, bisa dikecilin, digedein tuh pulsanya tuh kan.
Nah sekarang kita pulsa kita coba di mana tuh, di 2 volt. Nah, 2 volt ya, pulsa 2 volt. Sekarang kita ngomong nih istilahnya, inputnya kita kasih, kita colek-colek inputnya ya, tegangan bagaimana dia di tester tuh kan, dia naik. Nah, kelihatan nggak? Nah saya colek nih inputnya nih. Ya saat dicolek-colek inputnya naik dia, dan di trafo kan dia agak bunyi nih, kedengaran nggak? Tangan saya itu nih trafo ini nih, kalau dicolek nih tuh bunyi kan ya, begitu. Jadi dripper sudah berfungsi secara normal. Untuk pulsanya juga sudah bisa dimainkan turun naik. Dia kalau di dripper ini dari 0 sampai 8 volt tadi nih, 0 sampai 8 volt. Tapi dia kan di settingnya setting kecil, bukan di setting ke 8 volt, settingnya misalnya 2 volt atau 3 volt. Naik di tegangan curut begitu. Nanti di panel kan seperti itu, kasih tegangan 30 volt, saat ngomong menjadi curut 50 volt gitu. Oke, jadi penjelasan mengenai PWM bagian dripper atau perakitan bagian dripper dan pengetesannya, cara pengetesannya saya kira sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan sih bisa dimengerti, itu yang saya harapkan, dan bisa dipraktikkan di sordel-sordel, dan mudah-mudahan semua pada berhasil lah. Demen kita dengarnya kalau teman-teman berhasil. Beda PWM saya dengan PWM orang-orang tuh beda. Agak ada orang-orang dripper pakai trafo begini. Oke, mungkin saya kira cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.